favorite things to do over the holidays is sit down with my family, drinking a cup of hot cocoa, and flipping through old photo books together. A while ago, as we were doing just that, we came across this photo of my grandmother, me, and one of my younger sisters, taken around 15 years ago. Now, my grandmother grew up in a small village in India in a time where access to education was extremely limited, especially for young girls. She was told to stop going to school in 4th grade, and only after pleading and begging was she allowed to stay in school for just 1 more year. At the age of 19, my grandmother was married, and at the age of 25, she was raising 3 kids. Because my grandmother never had the chance to complete her education, she made sure that my mom did. And so, at the age of 19, my mom had the choice between education and marriage. She was able to choose to get a bachelor's degree in mathematics and then go on to get a master's degree in computer science, after which she was hired straight out of college and moved to America with my dad, me, and my 2 younger sisters. To this day, whenever I call my grandparents, they never fail to remind me, Anna, remember to study hard. The most valuable thing anyone can own is knowledge. To me personally, there is no other, more inspirational example of progress than the story of my parents and grandparents. And hearing it has made me all the more aware of how influential education is to the process of change. Access to education changes lives. That's why, in order to give everyone the best chance at success, we need to make education as easily accessible as possible. And we need to make sure that kids have access to the right type of education. There's no way to predict what the future will hold. And so the value in schooling doesn't lie in the facts that we learn to memorize, but rather the critical thinking skills that will allow us to solve a variety of problems. Hal yang paling saya sukai ketika liburan adalah duduk bersama keluarga, meminum secangkir coklat, dan membicarakan tentang sesuatu yang benar bersama. Tiba-tiba setelah kita berbicara, kita teringat pada suatu foto yang diambil 15 tahun yang lalu, yaitu nenek saya dan adik saudara perempuan saya. Nenek saya tinggal di salah satu desa terpencil yang ada di India, di mana akses tentang edukasi sangat kurang, terutama untuk para pemuda. Nenek saya berkata, untuk mengikuti kelas sampai kelas 4, beliau harus bekerja keras 1 tahun lebih. Sehingga di umur 19 tahun, nenek saya menikah, dan di umur 25 tahun, nenek saya memiliki 3 orang anak. Karena nenek saya tidak dapat mengenyam pendidikan dengan lengkap, sehingga nenek saya ingin ibu saya untuk mengenyam pendidikan yang sewajarnya. Di umur 19 tahun, ibu saya diberi pilihan antara menikah atau melanjutkan pendidikan. Kemudian di umur 19 tahun, ibu saya memilih untuk melanjutkan pendidikan, yaitu S1 Matematika dan dilanjutkan dengan S1 Computer Science. Setelah meraih sarjana, ibu saya pindah ke Amerika bersama ayah saya dan 2 saudara perempuan saya. Ketika nenek saya menelpon, selalu mengingatkan saya bahwa hal terpenting dalam hidup adalah pengetahuan. Dan itu menjadi inspirasi saya tentang cerita dari nenek saya dan ibu saya. Dari cerita tersebut menjadikan inspirasi untuk saya, contohnya seperti progres dalam pendidikan untuk lebih maju dalam pendidikan ke depannya. Akses edukasi dapat memperbaiki kehidupan. Ketika akses edukasi sudah membaik dalam kehidupan, maka kita dapat memilih tipe dari edukasi itu sendiri untuk dijalani di kemudian hari dan mengubah hidup kita. Kemajuan dari akses pendidikan itu sendiri atau dari pengetahuan itu sendiri dapat merubah hidup kita di masa depan, termasuk untuk memecahkan pemikiran yang kritis dengan ide-ide yang baru dan memecahkan sebuah masalah yang kita alami hanya dengan pendidikan itu sendiri. For example, some of the jobs that exist today didn't exist 30 years ago. And some of the jobs that will exist in 30 years may not even be imaginable right now. So how do we prepare students to enter industries that don't even exist yet? In order to do that, we need to teach kids how to learn, and not just what to learn. Teaching kids how to ask questions and think critically is far more important than ever before. That way, they'll be prepared to face the constant changes and challenges of the future.
In order to do that, we need to show kids how the skills that they're learning in school can be applied to the things that happen around them in their day-to-day lives. Every subject is important, whether it's literature, chemistry, or calculus. But the reason that students sometimes get frustrated or start to feel that these subjects are useless is because they're rarely given the chance to apply them. John Dewey, often regarded as the father of education, once stated, "We only think when confronted with a problem." That's why students need to be given the chance to apply their skills before they can feel satisfied with their knowledge. And studies have shown over and over again that students do better when they get the chance to develop an emotional connection to the subject that they're learning. Emotion drives attention, and attention drives learning. By showing students the real-world applications of what they're learning in the classroom, they're more likely to stay engaged and develop a deeper long-term understanding. But the problem is, schools often lack the funding, the time, or the teachers to provide these opportunities for students. That's why programs like FIRST exist. Through FIRST Robotics, students get the chance to apply the skills that they learn in and out of the classroom by building robots to compete in fun and exciting challenges. There's nothing more engaging than that moment where after hours and hours of hard work, you finally get to see a robot come to life. Or that moment when your whole team is jumping up and down, cheering as your alliance scores the winning points of the final match. FIRST is divided into multiple categories. Dari contohnya, pekerjaan di 10 tahun yang lalu mungkin susah diakses. Tapi di zaman sekarang, pekerjaan yang 10 tahun lalu susah diakses, sekarang jadi mudah. Dalam hal itu, kita harus mempersiapkan bagaimana murid bisa menjawab tantangan atau pertanyaan yang dulu. Dalam hal itu, kita butuh bagaimana mempelajarinya dan apa yang harus dipelajari dari pembelajaran untuk mendapatkan akses pertanyaan-pertanyaan yang secara kritikal mungkin lebih penting untuk penampilan atau perform mereka. Dalam hal itu, mereka harus mempersiapkan untuk perubahan dan tantangan di masa depan. Kita butuh mengetahui kemampuan-kemampuan saat siswa mempelajari ketika di sekolah dan apa yang terjadi kepada siswa ketika di sekolah. Semua pelajaran itu sangat penting, termasuk kepemimpinan, hubungan antar sesama, maupun kalkulasi atau hitung-hitungan. Tapi kadang-kadang siswa merasa bahwa hal itu tidak berguna atau tidak penting karena siswa tidak dapat memilih salah satu di antara pelajaran tersebut yang mereka sukai. John, seorang bapak pendidikan, berkata, kita hanya berpikir ketika kita dapat memecahkan masalah, agar kita atau ketika kita memecahkan suatu masalah. Dilihat dari hal itu, kita bisa menawarkan pada murid tentang pengetahuan atau kemampuan apa yang dimiliki sebelum siswa terjun lebih dan lebih menjadi lebih baik ketika dia memilih dan mengembangkan koneksi emosi mereka untuk mempelajari suatu pelajaran ketika di kelas. Pada dasarnya emosi berpengaruh, emosi atau tahapannya adalah emosi ke perhatian, kemudian perhatian ke mempelajarinya dengan mengaplikasikan pembelajaran di dalam kelas maupun lebih memperhatikan pemahaman mereka. Tapi permasalahannya adalah sering kurangnya manajemen waktu maupun guru yang menyediakan atau menyiapkan hal-hal penting tersebut. Akses pertama adalah menjadi program yang lebih utama. Dapat dilihat seperti robotik. Dari robotik, mereka bisa memilih dan bermain lebih di kelas lain ataupun seperti di outclass, ekstrakurikuler dan lain-lain yang koridornya tidak hanya di dalam kelas. Dengan begitu mereka lebih secara komplit dan lebih tertantang untuk mengasah kemampuan mereka. Mereka bisa bekerja bersama dan menemukan sebuah robot di kehidupan mereka, atau
di mana hal tersebut dapat menghadirkan lebih lagi untuk mereka lebih tahu bahwa mereka bisa menjadi pemenang dalam kehidupan mereka. That's why it's of utmost importance that we all work to give every child, no matter their race, gender, or wealth, access to hands-on learning opportunities in a variety of fields. The more that they can experience, the more that they can understand. So, what I want to ask you today is, what will you do to give more kids access to a challenging and inspiring education? It's not about changing the whole world, but by showing kids all the opportunities that are out there and letting them learn by trying new things, you can change their world. Thank you. Jalan tersebut adalah jalan yang paling penting dalam perkembangan siswa karena kita bekerja dan memberi semua waktu tidak hanya mengarah kepada atau pilih kasih kepada gender, tapi juga semua akses yang dianggap penting di pembelajaran, di pembelajaran yang lebih mengaplikasikan ide-ide mereka ataupun pengalaman mereka ataupun pemahaman mereka. Jadi pertanyaan saya adalah tantangan apa yang sangat penting dalam akses yang sangat penting dalam akses dan inspirasi tentang edukasi atau pendidikan. Itu tidak hanya mengubah pada kehidupan mereka yang lebih baik, akan tetapi juga menunjukkan bahwa semua dalam hal pendidikan itu sangat penting, baik itu sebelum maupun setelah mempelajari, di mana mereka harus mencoba untuk terus berpikir sehingga mereka bisa mengubah kehidupan mereka. Terima kasih.